Hello, welcome to my channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kecerdasan buatan. Nah, apa sih itu kecerdasan buatan? Definisi kecerdasan buatan atau AI diartikan sebagai kecerdasan yang dibuat. Kecerdasan buatan juga merupakan kecerdasan mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Menurut H.A. Simon pada tahun 1916, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Sedangkan menurut Rich and Knight pada tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan menurut Winston dan Prendergast pada tahun 1984, terdapat 3 tujuan dari kecerdasan buatan. Tujuan utamanya membuat mesin menjadi lebih pintar. Sedangkan tujuan ilmiah memahami apa itu kecerdasan buatan. Ketiga, ada tujuan entrepreneurial, yaitu membuat mesin lebih bermanfaat. Arah kecerdasan buatan. 1. Sistem pakar, expert system. Dengan mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI dengan mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Kedua, ada neural network, yaitu mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia. Ada 4 bagian AI. Pertama, berpikir seperti manusia. Berpikir seperti manusia diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir, dan diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Kedua, berpikir rasional. Cara berpikir rasional adalah cara berpikir secara logika. Logika dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika. Yang ketiga, bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan. Di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Dan keempat, ada AI bertindak seperti manusia. AI dapat bertindak seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kelebihan dari kecerdasan buatan ada 5. Yang pertama, lebih bersifat permanen. Kedua, lebih murah. Ketiga, lebih konsisten dan teliti, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan buatan alami senantiasa berubah-ubah. Keempat, dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Kelima, dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Sedangkan kelebihan dari kecerdasan alami sendiri ada 3. Yang pertama, kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang digunakan. Kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbolik.
Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Cabang ilmu dalam kecerdasan buatan AI, sistem pakar, expert system, yaitu sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Contohnya sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata. Kedua adalah pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Program ini memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, bentuk representasinya dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antara manusia dengan manusia yang lain. Contohnya seperti Google Translate yang sering kita pakai. Yang ketiga ada pengenalan ucapan, speech recognition, yaitu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Contohnya seperti alat bantu dengar. Keempat ada robotika dan sistem sensor. Sistem robot dan sensor yang dapat digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Yang kelima ada visi komputer atau computer vision, yaitu bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati atau diobservasi. Yang keenam ada intelligent computer aided interpretation, yaitu komputer yang dapat dilakukan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Ketujuh ada game playing, program komputer game yang di dalamnya terdapat pengaturan dan permainan yang membatasi perilaku pemain dan menentukan permainannya. Oke, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan.